Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya angkat bicara menyusul langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang melakukan penggeledahan di salah satu kantor Direktorat Jenderal Pajak. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah pihak internal dan eksternal institusi perpajakan. Respons resmi pemerintah disampaikan dalam suasana penuh kehati-hatian. Negara berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap stabilitas birokrasi, khususnya di sektor penerimaan negara yang menjadi tulang punggung anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun di balik pernyataan normatif tersebut, mencuat isu serius yang menyita perhatian publik. Dugaan adanya ancaman terhadap pegawai pajak yang bersedia kooperatif dengan penyidik. Isu ini memperlebar spektrum persoalan, tidak lagi semata soal dugaan korupsi, melainkan juga menyentuh soal perlindungan aparatur negara dan integritas sistem perpajakan nasional. Langkah KPK menggeledah kantor pajak bukan sekedar prosedur hukum biasa. Di tengah iklim politik nasional yang masih sensitif pasca transisi pemerintahan, setiap tindakan lembaga anti rasuah membawa implikasi politik, birokrasi, dan psikologis yang luas. Penggeledahan dilakukan untuk mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diyakini berkaitan dengan aliran dana mencurigakan serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan pajak. Meski KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara, langkah tersebut menandakan bahwa penyidikan telah memasuki fase krusial. Historis, sektor perpajakan kerap menjadi epicentrum kasus korupsi kelas kakap. Kompleksitas regulasi, kewenangan diskresioner yang besar, serta nilai ekonomi yang tinggi menjadikan sektor ini rawan disusupi praktik suap dan pemerasan. Karena itu, setiap sinyal penindakan di lingkungan pajak selalu mendapat sorotan ekstra dari publik dan pelaku usaha. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Keuangan menegaskan sikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah menyatakan tidak akan menghalangi atau mencampuri kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum independen. Pemerintah juga menegaskan bahwa prinsip presumption of innocence tetap harus dijunjung tinggi, baik terhadap institusi maupun individu yang terlibat. Setiap pegawai, menurut pemerintah, berhak mendapatkan perlindungan hukum selama proses penyidikan berlangsung. Namun penekanan lain yang tak kalah penting adalah pernyataan keras terkait dugaan ancaman terhadap pegawai pajak. Pemerintah menyatakan tidak akan mentolerir segala bentuk intimidasi, tekanan, atau ancaman, baik fisik maupun non-fisik, terhadap aparatur negara yang menjalankan kewajibannya sesuai hukum. Pernyataan ini dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah menyadari adanya risiko sistemik dalam kasus tersebut. Risiko yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kredibilitas institusi. Alias KPK. Tim penyidik KPK mendatangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan atau Kemenq pada Selasa 13 Januari. Para tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor anak buah Purbaya. Kegiatan upaya paksa ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua KPK Setio Budianto seperti dimuat tribunnews.com. Ia membenarkan bahwa satuannya tengah menyisir gedung yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kafling 40 hingga 42 Jakarta Selatan. Hingga berita ini diturunkan, proses penggeledahan di kantor pusat otoritas pajak tersebut dikabarkan masih berlangsung. Langkah ini diambil KPK sebagai pengembangan penyidikan pasca operasi tangkap tangan alias OTT terkait dugaan manipulasi kewajiban pajak PT Wanatiara Persada. Isu ancaman terhadap pegawai pajak yang diduga berkaitan dengan pengusutan kasus ini menjadi perhatian utama. Ancaman terhadap saksi atau pihak yang kooperatif bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga serangan langsung terhadap supremasi hukum. Dalam konteks ini, ancaman tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tekanan psikologis, intimidasi karir, hingga ancaman terhadap keluarga kerap menjadi modus yang sulit dibuktikan namun efektif membungkam. Pakar hukum pidana menilai, jika benar terdapat ancaman sistematis, maka kasus ini telah melampaui ranah korupsi biasa dan masuk ke kategori obstruction of justice. Negara, menurut para ahli, wajib hadir secara penuh untuk menjamin keamanan dan keberanian para saksi. Lebih jauh,
kegagalan negara melindungi aparaturnya sendiri akan menciptakan efek jera terbalik. Pegawai jujur menjadi takut, sementara pelaku kejahatan semakin berani. Kasus ini tidak berdiri di ruang hampa. Kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan selama ini telah mengalami pasang surut akibat rentetan skandal yang mencuat ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali kasus baru terungkap, publik kembali mempertanyakan integritas sistem pemungutan pajak. Padahal, kepatuhan pajak sangat bergantung pada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kebijakan fiskal sebaik apapun akan kehilangan daya dorongnya. Pengamat kebijakan publik menilai respons pemerintah dalam kasus ini akan menjadi uji kredibilitas. Transparansi, konsistensi, dan keberanian mengambil tindakan tegas akan menentukan apakah publik kembali percaya atau justru semakin skeptis. Bagi KPK, pengusutan kasus di sektor pajak bukan perkara mudah. Selain kompleks secara teknis, sektor ini juga syarat kepentingan ekonomi dan politik. Setiap langkah penindakan berpotensi memicu resistensi, baik terbuka maupun terselubung. KPK dituntut tidak hanya membuktikan unsur pidana, tetapi juga menjaga kepercayaan publik bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari tekanan. Di sisi lain, keberanian KPK masuk ke wilayah sensitif ini juga dinilai sebagai upaya mengembalikan marwah lembaga anti rasuah di tengah kritik yang selama ini diarahkan terhadap pelemahan kewenangan KPK. Di internal birokrasi, penggeledahan KPK memicu beragam reaksi. Sebagian pegawai menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, sementara sebagian lain diliputi kekhawatiran akan stigma institusional. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Dalam banyak kasus, institusi sering kali menanggung beban reputasi akibat ulah segelintir oknum. Padahal, sebagian besar pegawai bekerja sesuai aturan dan menjunjung etika. Pemerintah dituntut mampu membedakan secara tegas antara penindakan terhadap individu dan perlindungan terhadap institusi. Kegagalan melakukan diferensiasi ini berpotensi merusak moral aparatur dan menurunkan kinerja birokrasi. Nanti kita lihat seperti apa. Pak, terkait OTT kemarin Pak, kantor pajak digeledah Pak. Kemarin kantor pusat pajak kemarin digeledah Pak. Di KPK kemarin. Emang kenapa? Terkait Mungkin aja ada pelanggaran, lihat aja proses hukumnya seperti apa. Oke, makasih. Tapi yang jelas kan ini, geledah, periksa. Tapi kan kalau saya ditanya kenapa kamu bilang kamu akan menemani hukum, kan pasti mendampingi secara hukum. Itu kan masih pegawai keuangan sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, yang masih pegawai keuangan. Jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka stop ini stop itu. Oke. Pak, sudah ada Makasih ya. belum sih Pak cara mencegahnya gimana Pak biar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, mencegahnya strateginya? Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, Sekarang tuh berarti dirotasi makasih Pak, ya. dirotasi Pak ke daerah lain. Rotasi habis, tapi kalau nggak bisa, kan ada yang bisa kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi. Tapi kalau udah jahat, rotasi kan nggak ada gunanya. Kita akan sedang nilai itu. Ya. Makasih ya. Pak.